Bab 2499. Aku akan melenyapkannya. Miley sedikit tak berdaya. Semenjak Lydia berhasil merombak menara kecil, Miley semakin tidak kenal dengan menara kecil ini lagi. Miley sebenarnya sedikit tidak mengerti kenapa menara kecil menjadi begitu sombong. Pada saat ini, Ether dan Destroy ikut bergabung, kondisi langsung memihak pada satu pihak. Master Kuil Xiandao tidak ada kesempatan untuk kabur, hanya dalam sekejap mata semua Master Kuil Xiandao pun mati. Miley juga tidak bersantai, dia langsung menyerap hati alam semesta para Master. Bukan hanya demikian, Miley juga mengandalkan pedang biru gaib untuk menyerap roh para Master Kuil Xiandao. Bagi pedang biru gaib, semua roh ini adalah kandungan terbaik untuknya. Namun, sekarang pedang biru gaib sudah susah untuk meningkat, selain menyerap roh yang lebih kuat, seperti roh alam inti suci. Hal yang patut dikatakan, orang dari pihak Miley tidak ada yang mati. Benar-benar berada di atas angin. Tu berjalan ke depan Miley dan membuka telapak tangannya. Ada setumpuk cincin penyimpanan di depan Miley. Tuan muda, ini adalah benda kemenangan kita. Miley melihat cincin penyimpanan sekilas dan tersenyum berkata, aku akan menyimpan hati alam semesta, sisanya untuk kalian saja. Tu malah menggelengkan kepalanya, semuanya adalah milik tuan muda. Miley melihat Tu dan lainnya sekilas, dia merasa sedikit penasaran, kenapa kalian begitu setia padaku? Tu berkata, Anda adalah tuan muda kami. Miley merenung sejenak dan berkata, kenapa kalian begitu setia pada ibuku? Tu diam sejenak dan berkata, Ibu Ratu pernah menolong kami ber-16, bukan hanya demikian, dia juga memberikan teknik pelatihan dan sumber daya pelatihan kepada kami. Tanpa dia, kami ber-16 pasti akan mati. Miley menatap ke arah Deska dan berkata, bagaimana dengan kalian? Deska tersenyum dan berkata, karena Ibu Ratu pernah membantu kami. Jika bukan Ratu, kami semua tidak mungkin bisa mencapai alam inti semesta level 6, apalagi alam semi inti suci. Miley menganggukkan kepala dan berkata, baik, aku mengerti. Miley tahu, orang-orang yang di depannya pernah menerima kebaikan barulah begitu menghormatinya. Sebenarnya semua karena ibunya. Tentu saja Miley juga tidak akan merasa keberatan. Miley melihat cincin penyimpanan yang ada di tangan Tu, kalian simpan baik-baik saja. Tu sedikit bimbang. Miley berkata, ini adalah perintah. Saat mendengar perkataan ini, Tu tidak bimbang lagi dan menyimpan langsung cincin penyimpanan. Miley melihat Ether dan Destroy yang ada di kejauhan. Selain dia, orang yang paling kuat adalah Ether dan Destroy. Dua pembunuh adalah hasil didikan langsung dari ibunya. Miley melihat mereka berdua, selain kalian, apakah masih ada orang lain yang diam-diam melindungiku? Ether diam sejenak dan berkata, masih ada satu lagi. Miley tersenyum dan berkata, siapa? Ether berkata, Elini. Miley mengerutkan kening dan berkata, Elini. Ether menganggukkan kepalanya. Miley melihat sekitar dan berkata, pria atau wanita? Ether menggelengkan kepala dan berkata, aku juga tidak tahu. Miley melihat ke arah Ether. Ether langsung bimbang dan berkata, sebelumnya Ibu Ratu hanya pernah mengungkitnya sekali. Lalu, pria atau wanita, kami juga tidak tahu. Miley tersenyum cemberut sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia teringat kembali dengan cincin misteri yang berada di dalam menara kecil. Mungkin karena sebelumnya ibunya hampir mencelakainya, lalu tidak menemaninya untuk tumbuh dewasa. Oleh karena itu, dia baru merasa menyesal dan terus membantunya. Setelah berpikir demikian, Miley tersenyum dan merasa terharu. Pada saat ini, Deska mendadak berkata, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Mile tersenyum dan berkata, kita pergi ke kuil Xiandao untuk membicarakannya. Deska sedikit bimbang dan berkata, Tuan muda, apakah masih ada yang perlu dibicarakan lagi? Mile tersenyum dan berkata, orang mereka sudah mati begitu banyak, seharusnya sudah lebih tenang. Ayo kita pergi. Usai berkata, semua orang langsung meninggalkan tempat ini. Sedangkan Ether dan Destroy kembali bersembunyi. Setelah Mile dan lainnya pergi, seorang wanita mendadak muncul di tempat mereka sebelumnya. Wanita itu adalah utusan Nan. Utusan Nan menatap ke arah ujung langit dan diam tak berkata. Pada saat ini, Malaikat Agung dan Utusan Agung Kiri muncul di sampingnya. Malaikat Agung berkata, Ketua. Usai berkata, Malaikat Agung teringat sesuatu dan berkata, Wakil Ketua Pavilion. Wakil Ketua Pavilion. Utusan Nan sudah dari Ketua Pulau berubah menjadi Wakil Ketua Pavilion. Lalu memiliki kedudukan di bawah Ketua Pavilion Xianbao. Bisa dikatakan, berada di bawah satu orang dan berada di atas banyak orang. Utusan Nan berkata, menurut kalian, apakah kuil Xiandao akan baik-baik berbicara dengan mereka? Malaikat Agung menganggukkan kepala dan berkata, bisa. Utusan Nan tersenyum dan berkata, kenapa? Malaikat Agung berkata, Tuan Muda Ye bukan orang biasa. Dia memiliki kekuatan yang tidak kalah kuatnya dari kuil Xiandao. Jika kuil Xiandao tidak berdamai dengan mereka, maka pasti akan lenyap. Kuil Xiandao tidak mungkin memilih mati bersama. Utusan Agung Kiri yang di samping juga menganggukkan kepala dan berkata, apa yang dikatakan Malaikat Agung masuk akal. Kuil Xiandao tidak memiliki keberanian bertarung mati-matian dengan dunia misteri, lalu, Ketua Kuil Xiandao pasti sudah tahu kita sedang mencelakai mereka. Sekarang mereka mungkin akan. Sampai di sini, dia tidak lanjut berkata lagi. Utusan Nan berkata, kalian sudah salah. Mereka berdua langsung memandang ke arah utusan Nan. Utusan Nan tersenyum dan berkata, dalam kondisi pada umumnya memang seperti itu. Tapi sayangnya kalian sudah meremehkan kekuatan kuil Xiandao. Malaikat Agung mengerutkan kening dan berkata, kenapa berkata demikian? Utusan Nan tersenyum dan berkata, sampai sekarang kalian berdua mungkin masih merasa penasaran, kenapa ada begitu banyak master hebat yang melindungi Tuan Muda Ye. Aku juga berani mencelakainya, berani memusuhinya, betul. Malaikat Agung dan Utusan Agung Kiri menganggukkan kepalanya. Kekuatan wanita bergaun polos sangatlah menakutkan. Hingga sampai sekarang, mereka tetap merasa merinding. Orang yang bagaikan dewa dunia. Utusan Nan menghadap ke arah kejauhan dan berkata, ada beberapa hukum alam yang tidak adil di dunia ini, lalu kita tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan hukum alam yang tidak adil ini. Tapi, orang yang di belakangnya bisa membantuku menghancurkan ketidakadilan ini. Saat mendengar perkataan ini, mereka berdua langsung paham. Utusan Nan ingin mengandalkan kekuatan yang ada di belakang Mile. Malaikat Agung mendadak berkata, Wakil Ketua Pavilion, apakah ini maksud dari Ketua Pavilion? Ketua Pavilion. Utusan Nan terdiam sejenak dan berkata, kalau dia bersedia, aku tidak perlu sampai memanfaatkan Tuan Muda Ye. Ketua Pavilion tidak tertarik dengan semua ini. Sekarang dia mungkin sudah melupakan kita. Sudah 1000 tahun lebih, aku tidak pernah mendapatkan perintah darinya untuk kembali ke kampung halamannya. Malaikat Agung dan satunya lagi pun diam saja. Ketua Pavilion. Mereka bahkan tidak pernah berjumpa dengan Ketua Pavilion misterius ini. Orang lain pasti tidak akan percaya dengan perkataan mereka ini. Hanya 7 orang ketua pulau yang pernah berjumpa dengannya. Tetapi, sampai saat ini 7 orang ketua pulau mungkin juga sudah sangat lama tidak berjumpa dengan Ketua Pavilion.
Utusan Nan mendadak berkata, minta semua orang untuk memanggil kembali semua master yang berada di luar. Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. 2 jam sebelumnya, setelah Suyan berpisah dengan Mile, dia langsung kembali ke paviliun Xianbao. 6 ketua pulau sudah berkumpul, hanya sisa utusan Nan. Mereka berenam duduk berhadapan dan tidak berbicara. Pada saat ini, seorang wanita berjalan masuk ke dalam istana. 6 orang itu menoleh ke arah wanita itu, karena wanita itu adalah utusan Nan. Utusan Nan langsung duduk di posisi ketua istana utama. Saat melihat kondisi ini, ekspresi wajah 6 ketua pulau langsung berubah. Karena itu adalah posisi ketua pulau. Utusan Nan mendadak berkata, mulai dari saat ini, aku adalah wakil ketua paviliun Xianbao. Mulai dari hari ini, selain ketua paviliun, kalian harus mendengar perintahku. Setelah itu, aura penekanan yang kuat langsung menyelimuti 6 orang itu. Ekspresi wajah 6 orang itu langsung berubah dan tidak percaya. Alam inti suci. Kekuatan alam inti suci. Alam suci yang sesungguhnya. Utusan Nan tak disangka sudah mencapai alam suci asli. Pada saat ini, utusan Nan mendadak melihat semua orang sekilas dan berkata, siapa yang setuju? Siapa yang membantah? Suasana di dalam istana langsung hening. Mile membawa sekelompok orang pergi ke dunia Xiandao. Dunia Xiaodao lebih besar dari paviliun Xianbao. Mile dan lainnya masuk ke dalam dunia Xiaodao, ada belasan kesadaran ilahi langsung menyelimuti mereka. Kemudian, ruang waktu yang berada di depan Mile langsung retak dan muncul seorang pria paruh baya membawa cori berjalan keluar. Orang ini adalah Cakra Chang, ketua kuil Xiandao. Cakra menatap Mile dengan ekspresi wajah datar. Tuan Muda Ye, apakah kamu datang melenyapkan kuil Xiandao? Saat mendengar perkataan ini, Mile langsung mengerutkan keningnya. Dari sikapnya, sepertinya bukan datang untuk membicarakan dengan baik. Pada saat ini, dia tahu dirinya sudah salah menebak. Cakra memandang Mile dan berkata, betul. Mile tersenyum dan berkata, Ketua Cakra, aku sebenarnya sangat penasaran, berdasarkan logika, kamu sangat pintar, masa tidak tahu semua ini adalah trik dari utusan Nan? Ekspresi wajah Cakra sangat tenang dan berkata, kamu salah. Ini adalah perangkap yang aku buat bersamanya. Hanya saja, dia merahasiakan kekuatan asli dunia misteri. Tentu saja, semua ini adalah kecerobohanku. Mile mengerutkan kening dan berkata, demi perangkap ini, kamu sampai mengorbankan putramu. Cakra memandang Mile dan berkata, hanya seorang anak yang lemah, mati juga tidak apa-apa. Aku masih memiliki ratusan anak, memang ada masalah. Mile terdiam. Pada saat ini, dia merasa ayahnya sudah paling baik. Meskipun ayahnya juga sering mencelakainya, juga tidak sampai mati. Jika begitu, ayahnya sangat paling baik. Mile menenangkan hati dan berkata, apa yang sedang kalian rencanakan? Cakra memandang Mile dan berkata, kamu memiliki 2 benda ilahi, satunya pedang dewa, pedang ini bisa menerobos ruang waktu, juga sangat tajam. Lalu, menara kecil, waktu di dalamnya berbeda. 10 tahun di dalamnya, hanya 1 hari di luarnya, betul. Mile diam saja. Mile tidak merasa kaget, karena bagaimanapun juga, dia terus menggunakan pedang biru gaib, lalu dia juga pernah meminjamkannya pada utusan Nan. Sedangkan menara kecil, utusan Nan memang tidak pernah masuk ke dalam menara kecil, tetapi ada banyak monster lain yang pernah masuk ke dalam menara kecil, seperti Dylan dan lainnya. Dengan kekuatan utusan Nan, bukan hal yang sulit baginya untuk menyelidiki hal ini. Pada saat ini, menara kecil mendadak tertawa, tak kusangka tujuannya adalah aku.
Majikan muda, dia bilang tujuannya adalah aku. Aku pasti akan melenyapkan kuil Xiandao. 3 pedang juga tidak bisa melindunginya. Usai berkata, menara kecil langsung menerobos keluar dari tubuh Mile. Mile langsung tercengang. Bersambung.